Ya sekalian, insyaallah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama kita panjatkan pujian untuk Yesus kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat Islam dan sehat walafiat, sehingga kita masih dapat melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan duduk di Masjid Arya untuk menimba ilmu dari Ustaz Sofyan Al-Qurai, dan semoga apa yang kita niatkan mendapat balasan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya alhamdulillah, ini kajian perdana kita ya di hari Ahad pagi hari, yang insyaallah pekan 1, 3, dan 5 itu akan diisi oleh Ustaz Sofyan Al-Qurai hafizahullah ta'ala. Dan insyaallah pekan kedua akan diisi oleh Ustaz Lutfi Abdul Jabbar hafizahullah ta'ala dengan pembahasan kitab juga. Dan insyaallah pekan keempat akan diisi oleh Ustaz Khaliful Hadi, dan rencana dengan beliau itu membahas usul fikih, dan saya pernah berbicara dengan beliau pembelajarannya dari pagi sampai malam kemungkinan dengan Ustaz Khaliful Hadi, dan semoga ini berjalan baik sesuai dengan harapan kita, dan juga kita mendapat mengulang faedah-faedah dari ilmuwan beliau. Dan kami juga mengimbau kepada para jamaah untuk bisa lomba-lomba membantu kegiatan kami di Masjid Arya agar dakwah-dakwah sunnah di Depok semakin berkembang dan semakin membentuk ukhuwah di antara panitia, di antara para asatidzah. Dan insyaallah kita juga informasikan di Masjid Imam Syafi'i, insyaallah pekan depan kita hanya kayak Masjid Arya hanya membantu mereka, tidak ada unsur apa-apa perlu diluruskan. Kita hanya membantu teman-teman di sana untuk mengembangkan dakwah dan menyatukan para dari Ahlussunnah seperti itu. Dan mudah-mudahan program kita di Depok untuk memperkuat ukhuwah kita semua di umat salaf terwujud seperti itu. Dan doakan agar perjuangan rahimahullah Pak Baktiar terus mengalir pahalanya sama dia beliau, karena beliau salah satu pembuka pintu dakwah di Depok seperti itu. Dan untuk semua terus bersemangat dalam menuntut ilmu. Dan di Imam Syafi'i hari Sabtu jam 10 pagi itu ada kajian di sana, dan insya Allah ke depan juga hari Ahad pada maghrib akan ada kajian juga di sana seperti itu. Jadi kita saling memberi informasi kajian-kajian Depok agar teman-teman kita juga semangat, panitianya semua semangat bersatu, dan kita juga jamaahnya juga semangat seperti itu. Ya mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan.
rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan memulai pembahasan sebuah buku yang sangat bagus, buku yang ringkas namun mencakup banyak permasalahan yang paling penting berkaitan dengan fikih, yang berjudul Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Daw'il Kitab was Sunnah. Fikih muyassar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku ini ditulis oleh para pakar di bidangnya, para profesor, doktor di bidang fikih, dan diberi kata pengantar serta dianjurkan untuk dipelajari oleh Syekh Al-Allamah Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala. Dan ini buku yang sangat bagus, terutama bagi pemula dalam memahami fikih, serta mudah untuk dipelajari. Jemaah sekalian, karena kita sudah mau masuk bulan Ramadan, maka kita akan langsung melompat pembahasan kita pada fikih puasa. Jadi insyaallah kurang lebih 2,5 bulan kita akan masuk bulan Ramadan. Maka kita tunda dulu pembahasan taharah dan sholat, yang seharusnya dalam membahas fikih itu dimulai dari taharah dan sholat, karena itulah yang paling penting dalam agama. Itulah yang paling penting dalam agama. Akan tetapi karena kita tidak lama lagi menghadapi bulan Ramadan, maka kita perlu berbekal ilmu sebelum melakukan amal-amal ibadah di bulan Ramadan. Sebab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan. Maka semoga insyaallah taala kita termasuk orang-orang yang beramal dengan ikhlas dan berdasarkan ilmu, yaitu mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sudah pahami bersama, inilah 2 syarat diterimanya amal ibadah kita: ikhlas karena Allah dan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi disinilah pentingnya kita belajar. Dan juga kita sudah pahami, kita menuntut ilmu agama, belum pula kita amalkan, kita sudah mendapatkan pahala yang melimpah, pahala yang besar. Jadi ini pentingnya belajar ilmu agama. Dan saya ingatkan kembali, inilah kunci segala kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Baik. Jadi silakan dibuka Kitabus Syiyam. Ini adalah bagian yang keempat pada kitab ini. Jadi yang pertama taharah, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa. Dan dalam kitab ini puasa ada 5 bab. Dan insyaallah taala pertemuan kita sebelum masuk bulan Ramadan itu ada 5 kali. Jadi semoga pas insyaallah setiap pertemuan kita bahas 1 bab, sehingga nanti masuk bulan Ramadan kita juga akan membahas amalan-amalan yang lain seperti sholat tarawih, begitu pula hukum-hukum hari raya.
salat tarawih, dan hukum-hukum hari raya. Dan nanti menjelang Idul Adha, kita juga akan pelajari hukum-hukum penyembelihan dan hari raya Idul Adha. Jadi insya Allah metode kita seperti itu. Di hari-hari biasa kita bahas sesuai urutan bab, tapi menghadapi amalan-amalan di musim-musimnya, di waktu-waktunya, kita akan pelajari fikih amalan tersebut. Jadi insya Allah setelah selesai pembahasan amalan-amalan di bulan Ramadan, kita kembali membahas dari awal. Baik, kita langsung masuk saja pada al-babul awal, bab yang pertama dari kitab Siyam dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitab was Sunnah. Fi muqaddimatis siyam, beberapa muqaddimah tentang puasa. Dalam bab ini kita akan mempelajari insyaallah taala 7 permasalahan. Ada 7 permasalahan di bab yang pertama. Wa fi masail, al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ta'rifus siyam wa bayanu arkanihi, definisi puasa dan penjelasan rukun-rukunnya. Inilah permasalahan yang pertama. Ta'rifuhu as-siyam fil lughah al-imsak 'anil syai'. Definisi puasa menurut bahasa adalah menahan diri dari sesuatu. Menahan diri dari sesuatu. Ini makna puasa secara bahasa, menahan diri dari sesuatu. Ya. Dan ini juga sudah menjadi bahasa Indonesia makna ini. Mungkin kita pernah dengar puasa gol. Ada ya istilah begitu di olahraga. Puasa gol. Ya udah lama dia enggak ngegolin gawang lawan. Jadi ini makna bahasa ini sudah menjadi bahasa Indonesia juga. Menahan diri dari sesuatu. Ya. Wa fi syar'i, adapun secara syariat, al-imsaku 'anil aqli wasyurbi wa sairil muftirat ma'an niyyati min tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syamsi. Menahan diri dari makan, minum, dan semua pembatal puasa, disertai dengan niat sejak terbit fajar shadiq, yaitu waktu subuh, sampai terbenam matahari, yaitu waktu maghrib. Inilah jemaah sekalian definisi puasa. Menahan diri kita, tidak makan, tidak minum, tidak pula berhubungan suami istri, dan semua pembatal puasa, disertai dengan niat puasa. Dan niat ini terus dipertahankan sampai terbit fajar shadiq, yaitu waktu subuh, sampai terbenam matahari, yaitu waktu maghrib. Baik, jemaah sekalian, arkanuhu, adapun rukun-rukunnya, min khilali ta'rifis siyam fil istilah yattadihu anna lahu ruknain asasiyain. Dari definisi di atas, maka kita bisa pahami bahwa puasa memiliki 2 rukun. 2 rukun yang paling penting. Jadi 2 rukun ini bisa dipetik dari definisi yang telah kita sebutkan. Al-awwal, yang pertama adalah al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Menahan diri dari semua pembatal puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Inilah jemaah sekalian rukun yang pertama. Menahan diri
dari semua pembatal puasa atau tidak melakukannya dalam waktu sejak terbit fajar, yaitu masuknya waktu subuh, sampai terbenamnya matahari, yaitu masuknya waktu maghrib. Wa dalilu hadha rukni qauluhu ta'ala. Dalil rukun ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Maka sekarang campurilah istri-istrimu dan carilah karunia yang Allah tetapkan bagimu, yaitu karunia anak. Maksudnya kalau sudah malam boleh berhubungan suami istri. Wa kulu washrabu, dan silakan makan dan minum, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai kapan? Sampai menjadi jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu munculnya waktu fajar. Tsumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Surat Al-Baqarah ayat 187. Kata para penulis rahimahullah, wal muradu bil khaytil abyad wal khaytil aswad bayadun nahar wa sawadul lail. Yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam adalah bayadun nahar wa sawadul lail, putihnya malam dan putihnya siang dan hitamnya malam. Jadi jemaah sekalian, benang putih yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 187 adalah munculnya waktu fajar. Sedangkan benang hitam adalah hilangnya malam. Malam sudah berlalu, tidak ada lagi hitam. Yang ada adalah putihnya waktu fajar. Jemaah sekalian, waktu fajar itu ada dua. Waktu fajar itu ada dua, disebut al-fajrul kadhib dan al-fajrul as-sadiq. Fajar yang dusta dan fajar yang jujur, yang benar. Yang dimaksud dengan fajar yang dusta adalah benang putih atau cahaya putih yang meninggi dari atas ke bawah. Jadi kalau kita lihat di ufuk, cahaya putih itu bentuknya meninggi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, maka itu disebut fajar kadhib. Tapi kalau dia sudah membentang, maka itu disebut fajar shadiq. Fajar kadhib itu dia tidak lama akan hilang, lalu muncul fajar shadiq. Ya, jadi fajar shadiq itu adalah cahaya putih di langit yang membentang dari utara ke selatan, Iya. Sedangkan fajar shadiq itu dia memanjang ke atas atau meninggi, ya, dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah bentuknya. Nah, perbedaannya apa antara fajar shadiq dan fajar kadhib? Minimal ada 3 perbedaan. Perbedaan yang pertama, setelah fajar shadiq nggak ada lagi warna hitam, nggak ada lagi hitamnya langit. Dia akan terus memutih dan terus memutih bercahaya. Sedangkan kalau fajar kadhib, setelah dia muncul, dia akan hilang. Setelah itu masih gelap, masih hitam. Setelah itu masih gelap, masih hitam. Iya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dari segi bentuknya tadi, kalau fajar kadhib itu dia dari atas ke bawah bentuknya, dia garis putih,
cahaya putih dari atas ke bawah. Sedangkan fajar shadiq dia membentang dari utara ke selatan. Dia membentang dari utara ke selatan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, fajar shadiq itu dia bersambung dengan ufuk. Dia bersambung dengan ufuk. Ufuk itu mungkin bisa diartikan ujung langit dalam penglihatan kita. Sedangkan fajar kadhib itu antara terangnya fajar kadhib itu dan ufuk ada kegelapan. Ada kegelapan, jadi tidak bersambung dengan ufuk. Baik, ini 3 perbedaan fajar kadhib dan fajar shadiq. Iya. Ada sebuah syair yang terkenal dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. La ta'jabanna fi awwali ma tara fa inna awwal fajrin fajrun kadhub. Jangan kamu terpesona melihat seseorang ketika pertama melihatnya, karena fajar yang pertama fajar dusta. Yang disebut fajar dusta karena dia sebentar lagi akan hilang, kemudian tidak lama setelah itu barulah muncul fajar shadiq. Iya. Ya mungkin kita di zaman sekarang sudah nggak repot lagi harus melihat fajar itu, dan mungkin juga susah terlihat karena banyaknya bangunan-bangunan atau terhalang dengan benda-benda lain. Ya. Tapi kita di masa sekarang cukup dengan waktu, dan apa yang ditetapkan oleh pemerintah kita, insya Allah itu sudah bisa menjadi patokan jadwal yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena mereka tidak mengeluarkan sembarangan. Mereka meneliti dan membuat perkiraan yang paling tepat, walaupun nggak tepat sekali, tapi mendekati. Jadi insya Allah itu cukup bagi kita. Nggak harus kita keluar, mana fajar ini nggak muncul-muncul, sampai pagi nggak muncul-muncul. Jadi jemaah sekalian, itu cukup insya Allah ta'ala. Baik, intinya adalah mulai puasa itu masuknya waktu subuh, sehingga sebelum subuh, sebelum masuknya waktu subuh, maka kita masih boleh makan dan minum. Andai ada muadzin salah waktu, dia kira sudah masuk waktu subuh, dia sudah, padahal belum, lalu dia sudah memandangkan adzan, maka waktu puasa belum mulai, kita masih boleh makan dan minum, kecuali kita sudah yakin atau perkiraan kuat muadzin ini dia tepat waktu biasanya, maka saat itulah kita mulai waktu berpuasa sampai masuk waktu malam. Dalam Al-Quran dikatakan sampai malam. Maksudnya sampai malam adalah sampai terbenam matahari, yaitu masuknya waktu maghrib. Ya. Jemaah sekalian, kalau kita tinggal di apartemen misalkan, ini permasalahan yang disebutkan para ulama terkait dengan waktu berbuka puasa. Kalau kita tinggal di apartemen, kita tinggal di lantai atas, ya, katakanlah lantai 20. Kita melihat ke arah barat, matahari masih terlihat, belum terbenam. Sementara orang yang tinggal di lantai 1, dia lihat ke arah barat, matahari sudah terbenam. Maka jemaah sekalian, bolehkah yang di lantai 1 berbuka duluan? Jawabannya boleh. Waktu buka puasanya sudah masuk. Karena itulah syariatnya. Waktu berbuka puasa sampai terbenam matahari. Sedangkan orang yang ada di lantai 20, dia belum boleh berbuka sampai betul-betul dia lihat matahari sudah terbenam. Makanya siapa suruh tinggal di atas. Jadi seperti itu, dia mengikuti waktu yang ada di tempatnya, mengikuti waktu yang ada di tempatnya. Dan yang ada di bawah ini, dia juga jangan membebani diri. Jangan dia bilang, wah kalau saya naik masih terlihat matahari, berarti saya belum bisa berbuka. Gak perlu seperti itu. Yang disyariatkan adalah ketika dia melihat matahari terbenam, sudah dia berbuka. Iya.
Andai setelah dia berbuka, kemudian dia naik ke atas, matahari masih ada, tidak masalah. Dia nggak perlu meneruskan puasanya. Puasanya sudah sah di tempat di mana dia tinggal dahulu. Ya. Jadi mirip juga dengan orang yang naik pesawat. Misalkan jadwal pesawat, pas setelah berbuka, dia sudah makan minum. Ketika naik pesawat, ternyata kelihatan matahari. Karena posisinya sudah tinggi, maka puasanya tidak sah. Puasanya sudah sah, dia tidak perlu meneruskan puasanya. Ya. Tapi sebaliknya juga, kalau dia naik sebelum berbuka, kemudian di atas pesawat dia masih melihat matahari belum terbenam, walaupun orang di bawah sudah berbuka, karena matahari sudah terbenam, maka dia belum bisa berbuka. Dia harus menunggu sampai melihat mataharinya terbenam. Ya. Itu di saat kita benar-benar bisa melihat. Tapi kalau kita nggak bisa melihat matahari terbenam dan kita hanya mengandalkan waktu yang ditetapkan oleh pemerintah, begitu pula mengandalkan suara azan dari masjid, maka itu tidak mengapa, insyaallah ta'ala. Ya. Baik, ini rukun yang pertama. Kemudian az-tsani an-niyah. Rukun yang kedua adalah niat. Bi an yaqsid as-sha'im bi hadzal imsak 'anil muftirat ibadatullahi azza wa jalla, yaitu orang yang berpuasa meniatkan dia menahan diri dari pembatal-pembatal puasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa binniyati tatamayyazul a'mal al-maqsudah lil ibadah an ghairiha minal a'mal. Maka dengan niat menjadi jelas perbedaan dimaksudkan kepada siapa amal ibadah tersebut. Ini jemaah sekalian, fungsi niat yang pertama, untuk membedakan kepada siapa kita maksudkan niat itu. Apakah kepada Allah atau karena Allah semata-mata, ataukah ada keinginan untuk dipuji orang. Maka yang membedakannya adalah niat. Dan ikhlas itu apabila kita niatkan semata-mata karena Allah, tidak ada sedikit pun keinginan untuk dipuji orang. Wa biniyati tatamayyazul ibadat ba'duha an ba'din. Fungsi niat yang kedua untuk membedakan ibadah antara satu dengan yang lainnya. Jadi dua fungsi niat. Fungsi niat yang kedua adalah untuk membedakan satu bentuk ibadah dengan ibadah yang lainnya, atau membedakan ibadah dengan adat kebiasaan manusia yang bukan ibadah. Baik, jadi ini yang kedua. Yang kedua ini tercabang lagi menjadi dua. Pertama, membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain. Yang kedua, membedakan ibadah dengan adat. Fayaqsidu shaim bihadza siyam, maka orang yang berpuasa itu hendaklah dia meniatkan puasanya imma siyam Ramadan atau ghairuhu min anwa'is siyam, apakah puasa Ramadan atau puasa yang lainnya. Jadi jemaah sekalian, ini fungsi niat yang kedua, untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kan puasa itu semua bentuknya sama, nggak ada bedanya antara puasa wajib Ramadan dan puasa sunnah. Bentuknya sama, yaitu dimulai sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah niat. Sehingga misalkan kalau di bulan Ramadan bertepatan dengan hari Senin, lalu seseorang berniat puasa sunnah Senin, maka tidak sah puasa Ramadannya. Tidak sah puasa Ramadannya karena dia tidak berniat. Iya. Kemudian untuk membedakan puasa dengan adat. Adat itu contohnya dalam dunia kesehatan, kalau mau operasi biasanya ada disuruh puasa. Nah, itu namanya puasa adat, bukan puasa ibadah. Ya, sehingga dia juga tidak terikat dengan ketentuan puasa menurut syariat.
Ya. Yang membedakan puasa itu dan puasa menurut syariat adalah niat. Yang mungkin saja waktunya bertepatan. Kata dokter, nanti misalkan waktu operasi habis maghrib, berarti dia harus puasa dari subuh sampai maghrib misalkan. Ini waktunya sama. Yang membedakan apa? Niat. Baik. Wa dalilu hadzal rukni qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalil rukun ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan jemaah sekalian, puasa itu adalah satu amalan yang pahalanya sangat besar karena nilai ikhlasnya juga sangat besar. Kenapa nilai ikhlasnya sangat besar? Karena orang nggak bisa memastikan kita sedang puasa. Nggak terlihat kan? Bisa jadi ada orang mengaku puasa, ternyata dia makan sembunyi-sembunyi. Beda dengan sholat. Sholat, orang bisa melihat kita sholat. Begitu pula zakat, haji, umroh. Tapi puasa, orang nggak bisa melihat kita sedang puasa. Sehingga nilai ibadah puasa itu pahalanya sangat besar, dikarenakan diantara sebabnya adalah nilai ikhlasnya. Sampai Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullu amali ibni adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhifin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu amalan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa, kata Allah. Allah tidak menyebut berapa pahala puasa karena saking banyaknya, hanya Allah yang mengetahui. Kenapa? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untukku, yaitu ikhlas karena Allah. Maka kata Allah, akulah yang akan membalasnya. Ya. Jadi jemaah sekalian, inilah pentingnya kita memperhatikan keikhlasan dalam beribadah. Baik, jadi ini dua fungsi niat. Dan di permasalahan yang ketujuh, insya Allah masih ada tambahan pembahasan tentang niat. Kita masuk al-mas'alatu al-thaniyah, permasalahan yang kedua. Hukum siyami Ramadan wa dalilu dalik. Hukum puasa Ramadan dan dalilnya. Faradallahu azza wa jalla siyama syahri Ramadan wa ja'alahu ahada arkanil Islam al-khamsah. Allah mewajibkan puasa bulan Ramadan dan Allah jadikan sebagai salah satu dari rukun Islam yang 5. Jadi jemaah sekalian, puasa Ramadan bukan sekedar wajib, tapi rukun Islam. Artinya termasuk bagian yang paling penting dalam agama Islam. Wa dzalika qauluhu ta'ala, yaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Maka ayat ini jelas kewajiban berpuasa, karena Allah menegaskan kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Dan jemaah sekalian, untuk memerintahkan kita berpuasa, Allah panggil kita dengan panggilan keimanan. Karena puasa itu memang tidak mudah, harus menahan diri, sehingga yang bisa melakukannya hanyalah orang-orang yang beriman. Maka Allah panggil kita dengan panggilan keimanan. Namun, agar kita tidak merasa berat, Allah mengatakan ini juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ini diantara hikmahnya
kata para ulama, agar kita tidak merasa berat berpuasa. Kenapa? Karena kalau orang-orang sebelum kita bisa, kita tentu harus lebih bisa lagi dong. Karena kita umat Islam lebih mulia daripada mereka. Sebab Nabi kita adalah Nabi yang paling mulia. Maka umat beliau pun adalah umat yang lebih mulia daripada umat-umat terdahulu. Iya. Jadi puasa itu pun ada dalam agama Yahudi dan Nasrani yang asli, yang Allah turunkan kepada mereka. Entah sekarang mereka masih puasa atau tidak, Allahu a'lam. Yang jelas mereka pernah diperintahkan berpuasa dan mereka berpuasa. Kalau mereka bisa, maka kita harusnya lebih bisa lagi. Kemudian Allah ingatkan tujuan kita berpuasa agar menggapai derajat ketakwaan. Sebab yang masuk surga hanyalah orang-orang yang bertakwa. Wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang kedua dari Al-Quran yang menunjukkan wajibnya puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran padanya sebagai petunjuk bagi manusia, dan di dalamnya ada penjelas-penjelas tentang petunjuk itu dan pembeda, yaitu pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Jadi jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita di antara keutamaan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu juga sangat dianjurkan di bulan Ramadan kita meningkatkan bacaan Al-Quran sampai khatam. Lebih banyak khatamnya lebih bagus. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Maka siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, hendaklah dia berpuasa. Menyaksikan bulan di sini maknanya dia melihat langsung atau dia mengetahui bulan Ramadan telah masuk, walaupun dia tidak melihat langsung tanda masuknya bulan Ramadan, yaitu bulan atau munculnya hilal, sebagaimana akan kita terangkan nanti. Surat Al-Baqarah ayat 185. Jadi ayat ini menunjukkan wajibnya puasa karena Allah memerintahkan siapa yang melihat bulan atau mengetahui bulan Ramadan telah masuk, hendaklah dia berpuasa. Walima rawahu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai beliau dan ayahnya. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islam ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 rukun. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Wa iqamis salati, dan menegakkan salat. Wa ita'iz zakati, dan menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa haji baitillahil haram, dan berhaji ke Baitullah al-Haram. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang sanggup melakukan perjalanan ke sana. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Jadi disebutkan dalam hadis ini bahwa puasa adalah rukun Islam yang keempat. Walima rawahu Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Talha bin Ubaidillah, semoga Allah meridai beliau, anna a'rabiyan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tha'ir ar-ra's, bahwasannya seorang Arab Badui mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rambutnya kusut masai. Faqala ya Rasulullah, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas shiyam, kabarkan kepadaku apa yang Allah wajibkan atasku dari ibadah puasa. Qala syahrul Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasa di bulan Ramadan. Qala hal alayya ghairuhu, Arab Badui itu bertanya lagi, apakah ada puasa yang lain atasku selain itu? Qala la, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi, illa an tatawwa syai'an, kecuali engkau melakukan puasa sunnah.
Hadis ini juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Ini jemaah sekalian dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan puasa itu wajib dan puasa termasuk salah satu rukun Islam. Wa qad ajma'atil ummah ala wujubi siyami Ramadan wa annahu ahadu arkanil Islam. Dan umat Islam juga sepakat atas wajibnya puasa Ramadan, dan bahwa puasa Ramadan salah satu daripada rukun Islam allati ulimat minad din bid-darurah, yang diketahui secara pasti dari agama ini. Artinya tidak mungkin tidak ada seorang muslim yang tidak tahu, nggak mungkin, kecuali dia baru masuk Islam atau mungkin hidup di daerah terpencil sekali, nggak pernah ada dai yang datang ke sana. Tapi kalau dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, tidak mungkin tidak kalau dia tidak tahu, nggak mungkin. Ini makna diketahui dari agama ini secara jelas, pasti. Wa anna munkirahu kafirun, dan bahwasannya orang yang mengingkari kewajiban puasa dia kafir. Murtadun 'anil Islam, dan murtad keluar dari agama Islam. Jadi jemaah sekalian, orang yang tidak berpuasa itu ada dua macam. Yang pertama, dia nggak puasa tapi dia masih mengakui kewajiban puasa, maka dia disebut pelaku dosa besar yang sangat besar karena meninggalkan salah satu rukun Islam, bukan sekedar kewajiban tapi rukun Islam. Yang kedua, dia nggak puasa dan dia pun mengingkari adanya syariat puasa. Ya, misalkan dia mengatakan nggak ada tuh syariat puasa, itu hanya Islam Arab. Islam Nusantara nggak ada, adanya puasa putih supaya dapat tenaga dalam. Ini sihir, perdukunan, kufur, tenaga dalam, ilmu kebal dan lain-lain. Misalkan dia mengingkari seperti itu, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Dan ulama juga sepakat dia kafir. Sebagaimana disebutkan di sini, fa thabata bidzalika fardiyatus shaumi bil kitab was sunnah wal ijma'. Maka penetapan wajibnya puasa itu berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Wa ajma'al muslimuna ala kufri man ankarahu, dan kaum muslimin sepakat, maksudnya ulama Islam seluruhnya sepakat atas kafirnya orang yang mengingkari kewajiban puasa. Bahkan orang seperti ini, dia puasa pun gak ada gunanya. Walaupun dia puasa, tapi dalam hatinya dia mengingkari syariat puasa atau kewajiban puasa, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam berdasarkan kesepakatan ulama. Nggak ada perbedaan pendapat. Jadi kalau kita buka buku fikih ulama 4 mazhab, semuanya mengatakan pendapat yang sama. Orang yang mengingkari satu syariat, ini berlaku untuk semua syariat, syariat yang jelas, siapa yang mengingkarinya, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Iya. Jadi jemaah sekalian, bedakan antara yang sekedar tidak puasa dan yang mengingkari syariat puasa. Yang pertama dosa besar, yang kedua dosa kekafiran. Dan ini berlaku untuk amalan-amalan yang lain. Haji juga begitu. Siapa yang tidak mau haji, padahal uangnya banyak, ada kemampuan, tapi dia masih mengakui kewajiban haji, maka dia disebut pelaku dosa besar. Walaupun dia pergi haji, tapi dia mengingkari syariat haji, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Dan semua amalan seperti itu, bahwa sekedar meninggalkannya tidak sampai menyebabkan pelakunya kafir, kecuali dia mengingkari disyariatkannya amalan itu. Dan pengecualian yang kedua adalah sholat. Sholat, pendapat yang paling kuat, dua-duanya kafir, yang meninggalkannya dan mengingkari kewajibannya. Walaupun yang
pendapat kafirnya orang yang meninggalkan sholat tanpa mengingkari kewajibannya, ada khilaf ulama. Tapi dalil-dalil menunjukkan pendapat yang paling kuat dia juga kafir, sama. Selain sholat, sekedar ditinggalkan puasa, zakat, haji tidak menyebabkan pelakunya kafir, kecuali dia mengingkari kewajibannya. Ya. Insyaallah ta'ala nanti lebih jelas akan kita bahas tentang sholat pada babnya. Baik, jadi sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat mengingkari satu ajaran syariat, pelakunya itu kafir. Al-mas'alatu ats-tsalitsah, kita masuk permasalahan yang ketiga, aqsamus siyam, macam-macam puasa. As-siyamu qismani, puasa itu ada dua macam, wajibun wa tatawwu'un, puasa wajib dan puasa sunnah. Wal wajib yanqasimu ila thalathati aqsamin, dan puasa wajib terbagi menjadi tiga macam. Shaum Ramadhan, yang pertama puasa Ramadan. Shaumul kafarati, yang kedua puasa kafarah. Shaumun nazar, yang ketiga puasa nazar. Jadi ini tiga macam puasa wajib: puasa Ramadan, puasa kafarah, dan puasa nazar. Tapi jemaah sekalian, pada dasarnya yang wajib hanya puasa Ramadan. Sedangkan kafarah dan nazar itu diwajibkan karena ada sebab. Kafarah karena pelanggaran tertentu. Ya, contohnya melanggar sumpah. Sudah bersumpah dengan menyebut nama Allah, tapi dia langgar sumpahnya. Sudah bersumpah gak mau nikah lagi misalkan, ternyata nikah lagi, maka dia harus bayar kafarah. Dan juga harus tobat tentunya. Kafarahnya apa? Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau membebaskan budak. Kalau tidak sanggup, berpuasa 3 hari, lebih afdal berturut-turut. Ya, ini contoh puasa kafarah. Begitu pula puasa nazar, diwajibkan karena ada sebab, yaitu sebab dia bernazar, maka menjadi wajib. Walaupun pada dasarnya misalkan puasa sunnah, tapi kalau dia bernazar, maka puasa itu menjadi wajib baginya. Kalau dia tidak mampu tunaikan, kafarahnya juga sama dengan sumpah. Sebagaimana sudah kita bahas ya di pembahasan kitab tauhid. Wal kalamu huna yanhasiru fi shaum Ramadan. Adapun pembicaraan kita itu sebatas puasa Ramadan saja. Wa fi shaum tatawwu, dan juga puasa tatawwu. Amma baqiyatul aqsam fatati fi mawadhiha. Adapun puasa yang lain yaitu kafarah dan nazar, insyaallah kita akan bicarakan di babnya tersendiri. Ada bab-babnya insyaallah taala. Baik. Jadi ini secara garis besarnya pembagian puasa. Al-mas'alatu ar-rabi'ah, kita masuk permasalahan yang keempat. Fadlus siyam syahri Ramadan wal hikmatu min masyru'iyyati shaumihi. Keutamaan puasa bulan Ramadan dan hikmah disyariatkan puasanya. Fadluhu, keutamaannya diantaranya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa melakukan salat malam di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian, perhatikanlah hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya keutamaan bulan atau puasa bulan Ramadan, yaitu pengampunan dosa. Ini jemaah sekalian yang kita harapkan dari setiap amalan kita. Dosa-dosa kita diampuni. Karena ini syarat mutlak masuk surga. Kalau diampuni dosa kita dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan karena banyaknya amalan kita, tapi karena kita sudah diampuni oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan,
La yudkhilu ahadakum amaluhu al-jannah. Tidak seorang pun dari kalian yang amalannya bisa memasukkan dia ke dalam surga. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah tidak juga engkau ya Rasulullah? Apakah amalanmu tidak bisa memasukkanmu ke dalam surga? Maka Nabi SAW menegaskan, wala ana illa ayyatadhammadani Allahu birahmatin minhu wa maghfiratin. Sama, tidak pula amalanku tidak bisa memasukkan aku ke dalam surga, melainkan aku masuk surga karena Allah mencurahkan kepadaku rahmatnya dan ampunannya. Jadi jemaah sekalian, inilah yang kita bicara. Tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa dosa-dosa yang diampuni dengan amal-amal soleh termasuk puasa hanyalah dosa-dosa kecil. Lalu solusinya bagaimana? Agar dosa-dosa besar juga diampuni. Solusinya adalah taubat. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana dalam dalil berikutnya. Wa anhu radhiyallahu anhu, juga dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir. Salat yang 5 waktu, salat Jumat sampai Jumat berikutnya, puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya adalah amalan-amalan penghapus dosa yang terjadi di antara waktu-waktu tersebut, dengan syarat dosa-dosa besar dijauhi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi berdasarkan hadis ini, mayoritas ulama berpendapat dosa-dosa yang diampunkan dengan sebab amalan hanyalah dosa-dosa kecil. Sehingga agar diampuni dosa-dosa besar kita harus disertai dengan taubat. Dan tidak diragukan lagi, bulan Ramadan adalah kesempatan terbaik untuk bertobat. Walaupun jangan sampai kita bertobat tunggu bulan Ramadan. Kita tidak tahu, walaupun bulan Ramadan tidak lama lagi, apakah kita masih akan berjumpa dengannya atau tidak. Tidak ada yang bisa menjamin. Taubat itu adalah kewajiban setiap waktu sepanjang masa. Bahkan para ulama mengatakan menunda taubat berarti menambah dosa. Jadi kalau ada orang yang terjerumus dosa, dia bukan hanya wajib bertobat, dia juga wajib bertobat dengan segera. Sehingga kalau dia menunda taubat, maka dia harus bertobat dari 2 dosa sekaligus. Dosa yang sebelumnya dia lakukan ditambah bertobat dari dosa menunda taubat. Jadi nggak boleh menunda-nunda taubat. Namun tidak diragukan lagi, bulan Ramadan adalah kesempatan terbaik untuk bertobat. Karena saat itu pintu-pintu rahmat dibuka selebar-lebarnya, pintu-pintu surga dibuka, dan pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Sehingga jemaah sekalian, orang yang berbuat maksiat di bulan Ramadan dosanya lebih besar. Ini yang harus kita pahami. Bukan hanya amal ibadah Allah lipat gandakan, tapi juga dosa. Berbuat dosa di bulan Ramadan, dosanya menjadi lebih besar. Kenapa? Karena berarti dia tidak memuliakan bulan yang Allah muliakan. Dia pandang remeh bulan Ramadan. Dan juga karena faktor-faktor dia berbuat dosa sudah berkurang. Ini 2 sebab dari sebab-sebab dosa kecil menjadi besar, atau dosa yang sudah besar bertambah besar. Pertama, karena kemuliaan waktu. Contohnya bulan Ramadan, begitu pula 10 awal Dzulhijjah, berbuat dosa di hari-hari itu lebih besar. Termasuk juga kemuliaan tempat. Contohnya di masjid atau di tanah haram, tanah suci Makkah dan Madinah. Berbuat dosa di situ lebih besar dosanya. Karena itu menunjukkan dia tidak memuliakan apa yang Allah muliakan. Kemudian yang kedua, karena faktor pendorong berkurang. Makanya anak muda berzina belum nikah dosa besar. Tapi kalau dia sudah nikah, dosanya lebih besar lagi. Sehingga hukumannya berbeda. Kalau dia sudah nikah berzina sampai hukuman mati.
Kalau belum nikah tidak sampai hukuman mati, walaupun hukumannya berat, dicambuk 100 kali, dipenjara setahun. Tapi kalau dia sudah nikah, hukumannya hukuman mati, dilempari batu sampai mati. Dan kalau dia bukan anak muda lagi, sudah orang tua, dosanya lebih besar lagi. Jadi dosa yang sama, pelakunya beda, maka tingkat dosanya berbeda. Kenapa? Faktor pendorongnya berbeda. Sudah aki-aki, kata orang kaki sebelah sudah dikubur, masih berzina lagi, na'udzubillah. Ya, itu dosanya lebih besar lagi. Begitu bulan-bulan Ramadan, jemaah sekalian, faktor pendorong berkurang, setan dibelenggu. Dan kaum muslimin, masya Allah, di bulan Ramadan luar biasa, umumnya meninggalkan maksiat, sehingga setan-setan manusia pun berkurang pada tobat di bulan Ramadan. Maka faktor pendorong kita berbuat dosa itu sudah sangat berkurang. Bukan tidak ada, tapi sangat berkurang. Allah menolong kita, sehingga kalau kita masih melakukan dosa, dosanya lebih besar lagi. Iya. Jadi di antara yang harus kita manfaatkan di bulan Ramadan adalah memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, jangan sampai setelah bulan Ramadan kita kembali lagi melakukan dosa-dosa padahal kita sudah bertobat darinya. Dan itu pertanda amalan kita tidak diterima. Hati-hati jemaah sekalian, kata para ulama, pertanda amalan kita tidak diterima apabila setelah kita melakukan amalan itu kita melakukan dosa. Karena Allah itu yang maha berterima kasih, yang maha bersyukur, Asy-Syakur. Kalau kita berbuat baik dan amalan baik kita diakui oleh Allah, diterima oleh Allah, tentu balasannya baik juga. Yaitu Allah berikan kita hidayah untuk melakukan amalan baik setelahnya. Tapi kalau kita melakukan dosa setelahnya, menunjukkan amal kita nggak diterima, sehingga balasannya Allah sesatkan kita, na'udzubillah. Dan itulah rahasianya mengapa setelah bulan Ramadan kita diperintahkan setelah 1 Syawal dianjurkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, supaya setelah kebaikan disusul dengan kebaikan berikutnya. Iya. Hadza ba'du ma warada fi fadli siyam syahr Ramadan wa fadailuhu katsirah. Inilah sebagian hadis tentang keutamaan puasa bulan Ramadan dan keutamaannya sangat banyak. Adapun hikmahnya, al-hikmatu min masyru'iyyati shaumihi syara'a Allah subhanahu as-saum li hikamin adidatin wa fawaid katsirah. Hikmah disyariatkannya puasa, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan puasa karena ada hikmah-hikmah yang banyak dan faidah-faidah yang melimpah. Famin dzalika, diantaranya ada 3 hikmah dan faidah yang paling penting yang disebutkan oleh para penulis di sini. Yang pertama, tazkiyatun nafs wa tathiruha wa tanqiyatuha minal akhlaq ar-radhi'ah wal akhlaq ar-radhilah. Pembersihan diri dan pensuciannya serta dihilangkannya perangai-perangai yang buruk dan akhlak yang rendah. Li'anna sawma yadhiqu majariya syaitan fi badanil insan. Karena puasa itu akan mempersempit, yaitu atau yudayyiq. Li'anna sawma yudayyiqu majariya syaitan. Karena puasa itu akan mempersempit aliran jalan-jalan setan fi badanil insan, di tubuh manusia. Jadi jemaah sekalian, pengaruh puasa kepada fisik kita itu juga bisa berpengaruh pada kebaikan diri kita. Ketika kita berpuasa, aliran darah kita
itu dipersempit, tidak terbuka lebar seperti orang yang tidak puasa. Maka jemaah sekalian, dengan itu aliran atau jalan setan pun menjadi sempit. Ini secara fisik. Ini berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Sofiyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna syaitan yajri minal insan majrad dam." Sesungguhnya setan itu berjalan di tubuh manusia di aliran darah, di peredaran darah. Maka dengan puasa mempersempit aliran darah kita, itu juga mempersempit jalan setan. Ini pengaruhnya secara fisik. Adapun pengaruhnya secara psikis, maka itu jelas. Karena orang yang berpuasa dilatih untuk beramal soleh. Sebab hakikat puasa adalah mencegah diri kita dari perbuatan yang haram, bukan sekedar mencegah diri kita dari pembatal puasa. Ini yang harus kita pahami. Hakikat puasa bukan sekedar mencegah diri kita dari pembatal puasa, tapi mencegah diri kita dari perbuatan yang haram. Walaupun jemaah sekalian, tidak semua perbuatan yang haram membatalkan puasa, tapi mengurangi, bahkan bisa menghilangkan ibadah puasa itu, pahalanya. Bisa menghilangkan pahala ibadah puasa, walaupun di satu sisi sah. Contohnya ghibah. Ghibah itu tidak membatalkan puasa, tapi bisa menghilangkan atau minimal mengurangi puasanya. Jadi apa yang dia dapatkan dari puasanya? Hanya lapar dan haus. Sebagaimana juga dalam riwayat Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengingatkan, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang haram dan perbuatan yang haram dan kejahilan. Kejahilan itu adalah perbuatan-perbuatan tanpa berdasarkan ilmu. Maka Allah tidak membutuhkan puasanya, tidak ada gunanya dia meninggalkan makan dan minumnya. Dalam hadis yang lain, rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Bisa jadi orang yang berpuasa itu bagiannya dari puasa hanyalah lapar dan haus. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, wasyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa? Dari dua hal. Yang pertama, perisai dari api neraka. Yastajinnu bihal abdu minan nar. Dengannya seorang hamba membentengi diri dari api neraka. Yang kedua, perisai dari perbuatan haram di dunia. Dan yang pertama tidak akan kita dapatkan sampai kita punya yang kedua. Dalam lanjutan hadis, dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, wasyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Wa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab. Maka apabila hari di mana seorang dari kalian berpuasa, janganlah dia mengucapkan kata-kata kotor, janganlah dia berteriak-teriak berisik, wala yajhal, dan janganlah dia melakukan kejahilan. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun inni shaimun. Maka apabila ada orang yang mencacinya, membulinya atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia katakan kepada orang itu, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Apakah itu artinya tunggu sampai saya berbuka? Tidak. Artinya kita terlatih, dilatih selama puasa, sehingga ketika sudah berbuka sudah terlatih. Kita bisa menahan amarah kita. Kita tidak melayani orang melakukan kejahilan itu, mengajak kita bertengkar.
Maka ini maknanya puasa membersihkan diri kita, karena kita dilatih dengan amal-amal soleh, dilatih menjauhi yang haram. Makanya anak muda yang belum nikah, belum mampu nikah, kata Nabi SAW, hendaklah dia berpuasa. Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'an falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa alaihi bis-shawm fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu, hendaklah dia menikah, karena dengan menikah itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi perisai yang membentengi pandangannya dari yang haram, yang menjaga lisannya dari yang haram, menjaga seluruh anggota tubuhnya dari yang haram. Ini hakikat puasa. Kalau puasa tidak seperti itu, maka tidak ada gunanya kita berpuasa. Yang kedua, hikmah yang kedua adalah fi shaumi tazhidun fid dunya wa syahawatiha wa tardibun fil akhirati wa na'imiha. Dalam puasa itu melatih kita untuk zuhud terhadap dunia dan kenikmatan-kenikmatannya, serta memotivasi kita untuk kehidupan akhirat dan berbagai kenikmatannya. Jadi ini jemaah sekalian, di antara hikmah puasa agar kita tidak menjadi hamba dunia yang selalu mementingkan dunia. Selama 11 bulan kita mau makan apa saja kita makan. Maka di bulan Ramadan, di siang hari kita dilatih mencegah diri kita dari memakan makanan walaupun kita suka, walaupun pada dasarnya makanan itu halal. Maka ini melatih kita untuk zuhud dalam kehidupan dunia, tidak mementingkan dunia dan lebih mementingkan akhirat. Yang ketiga, as-shaum yab'atsu 'ala al-'ataf 'ala al-masakin wasyu'ur bi alamihim. Puasa itu membuat kita lebih sayang kepada orang-orang miskin dan ikut merasakan kepedihan hidup mereka. Li'anna as-sha'ima yadhuqu 'alamal ju' wal 'atash. Karena orang yang berpuasa itu merasakan beratnya haus dan lapar, beratnya lapar dan haus. Jadi jemaah sekalian, ini hikmah dan pelajaran yang harus kita petik dari ibadah puasa. Kita pun ikut merasakan penderitaan orang-orang miskin. Mereka bukan hanya sekedar berpuasa bulan Ramadan, bahkan bisa jadi sepanjang tahun mereka berpuasa. Kita hanya bulan Ramadan saja. Maksudnya agar kita perhatikan keadaan mereka, agar kita berinfak, bersedekah kepada mereka. Itulah sebabnya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah di akhir Ramadan, dan dianjurkan banyak bersedekah selama bulan Ramadan. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, jemaah sekalian, bukan orang yang kaya raya, tapi ternyata ketika masuk bulan Ramadan, beliau menjadi manusia yang paling dermawan, lebih dermawan dibanding hari-hari sebelumnya. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dan di bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi lebih dermawan lagi. Maka manfaatkan bulan Ramadan untuk banyak bersedekah kepada orang-orang miskin, karena kita merasakan kepedihan mereka, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Mungkin bukan hanya bulan Ramadan, tapi sepanjang waktu. Ila ghairi dzalika minal hikam al-balighah wal fawaid al-'adidah. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang sangat besar dan faidah-faidah yang sangat banyak. Paling tidak ini 3 yang sangat penting untuk kita ingat. Kita masuk al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima, syurutu wujubi siyami Ramadan, syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan. Apa saja syarat wajibnya puasa Ramadan?
ada 6. Yang pertama, yajibu siyam Ramadan ala man tawafarat fihi syurut at-taliyah. Wajib puasa Ramadan atas orang yang terpenuhi baginya syarat-syarat berikutnya. Yang pertama adalah al-Islam. Dia seorang muslim. Fala yajibu wala yasihu siyam minal kafir. Maka tidak wajib dan tidak sah puasa yang dilakukan oleh orang kafir. Li'anna siyama ibadatun, karena puasa itu ibadah. Wal ibadatu la tasihhu minal kafir, dan ibadah apapun tidak sah dilakukan oleh orang kafir. Jamaah sekalian, ini syarat yang pertama, dia muslim. Maka dia wajib berpuasa. Dia bukan orang kafir. Orang kafir dikatakan di sini tidak wajib puasa dan tidak sah andai dia berpuasa. Tetapi jemaah sekalian, makna orang kafir tidak wajib puasa bukan berarti dia bebas begitu sehingga dia tidak berdosa, tidak. Dia mendapat dosa karena tidak puasa. Jadi orang kafir itu serba salah. Dia nggak puasa, dia berdosa. Tapi kalau dia puasa, puasanya nggak sah. Solusinya gimana? Masuk Islam. Tidak ada solusi yang lain. Kenapa orang-orang kafir itu berdosa kalau mereka tidak puasa? Karena perintah ibadah kepada seluruh makhluk, bukan hanya kepada umat Islam. Perintah ibadah kepada seluruh makhluk. Oleh karena itu di surat Al-Mudaththir, ketika Allah mengatakan kepada para penghuni neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Maka disebutkan sebab-sebabnya. Sebagian kekafiran, sebagian tidak sampai tingkat kekafiran. Ya, apa jawaban mereka? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Itu kekafiran, karena nggak sholat. Dan ini termasuk dalil yang menguatkan pendapat bahwa meninggalkan sholat sekedar ditinggalkan adalah kufur. Nah, yang berikutnya, walam naku nut'imul miskin. Kami juga tidak memberi makan orang miskin. Kufur atau tidak? Tidak memberi makan orang miskin. Kufur atau tidak? Tidak. Tapi orang-orang kafir dalam ayat ini dikatakan mereka masuk ke dalam neraka saqar karena tidak memberi makan orang miskin. Menunjukkan mereka juga akan diazab oleh Allah atas semua kewajiban yang tidak mereka lakukan. Kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, dan atas dosa-dosa selain kesyirikan dan kekufuran yang mereka lakukan. Ini bukan hanya karena kekufurannya, juga karena zinanya, karena korupsinya, dan lain-lain. Ya. Dan ada pun dalil yang menegaskan amalan orang-orang yang bukan muslim tidak diterima oleh Allah. Di antaranya surat At-Taubah ayat ke-54. Allah menegaskan, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Dan tidak ada yang menghalangi untuk diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Begitu pula surat Al-Furqan ayat ke-23, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura." Dan kami hadapi semua amalan yang mereka kerjakan, yaitu orang-orang kafir, lalu kami jadikan amalan mereka itu hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan. Jadi amalan yang hendak mereka lakukan tidak diterima. Bahkan amalan yang sudah mereka lakukan, kalau mereka dulu beriman lalu menjadi kafir, itu pun terhapus. Contohnya orang yang berbuat syirik. Kata Allah dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, "La in asyrakta la yahbatanna amaluka." Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Jadi ini syarat yang pertama.
Kemudian dikatakan di sini, fa idza aslama la yalzam bi qada'i ma fatahu. Ketika orang kafir masuk Islam, maka tidak wajib atasnya mengqada hari-hari bulan Ramadan yang dia tidak puasa. Jadi kalau ada orang kafir masuk Islam, maka kita tidak perlu memerintahkannya untuk qada. Karena para sahabat yang masuk Islam, Nabi SAW tidak menyuruh mereka qada amalan-amalan yang mereka tinggalkan selama mereka kafir. Ya. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau dia masuk Islam di siang hari? Maka pendapat yang paling kuat insyaallah ta'ala adalah dia mulai berpuasa pada saat itu juga. Dia mulai berpuasa pada saat itu juga. Dan ini pendapat yang dibuatkan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi kalau ada orang kafir masuk Islam di siang hari bulan Ramadan, katakanlah ba'da zuhur, berarti dia nggak niat puasa dari malam, tidak pula makan sahur. Maka apa yang harus dia lakukan? Hari itu dia mulai berpuasa sampai terbenam matahari. Sampai terbenam matahari dia mulai berpuasa. Dan ini juga dikiaskan kepada perintah Nabi SAW terhadap para sahabat ketika dulu belum ada puasa Ramadan, maka para sahabat itu berpuasa Asyura. Nah satu hari mereka tidak puasa karena tidak mengetahui hari itu hari Asyura. Ternyata di tengah hari datang orang mengabarkan hari ini hari Asyura. Maka Nabi SAW langsung memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Padahal ini waktu sudah pagi. Waktu sudah pagi. Ya, sudah habis sholat subuh. Oleh karena itu dikiaskan kepadanya, orang yang masuk Islam di tengah hari saat itu langsung dia mulai berpuasa. Iya. Tapi hari-hari sebelumnya dia tidak harus mengqadha. Baik, ini yang pertama. Kemudian jemaah sekalian, di sini juga tercabang permasalahan. Tadi kita sudah jelaskan bahwa orang kafir itu juga mendapatkan dosa karena tidak puasa. Oleh karena itu, di negeri Islam, di negeri kaum muslimin, pemerintah harus melarang orang kafir membuka rumah makan di siang hari bulan Ramadan. Begitu pula seorang muslim tidak boleh menjual makanan kepada mereka. Kenapa? Karena kalau mereka menjual makanan kepada orang kafir yang tidak puasa, berarti membantu mereka berbuat dosa. Padahal Allah mengatakan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kecuali kita jual makanan kepada orang yang tidak diwajibkan puasa oleh syariat, seperti kepada orang sakit, kepada wanita haid, kepada musafir, boleh kita jual makanan. Dia laki-laki muslim, bukan musafir, tidak ada halangan, dia nggak puasa, nggak boleh kita jual makanan kepadanya. Begitu pula orang kafir, kita nggak boleh menjual makanan kepadanya, karena dia juga berdosa, sebab tidak berpuasa. Iya. Kita masuk syarat yang kedua, al-bulugh, mencapai usia balik. Fala yajibu siyam 'ala man lam yablugh hadd at-taklif. Maka tidak wajib puasa atas anak yang belum mencapai usia balik, usia dia diwajibkan melakukan amal-amal ibadah. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang masyhur, rufi al-qalam an thalathatin. Pena itu diangkat dari 3 orang. Di antaranya wa anis-sabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia balik.
Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi anak kecil yang belum balik itu tidak wajib puasa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pena diangkat dari 3 orang. Fadzakara minhum as-sabi hatta yahtalim. Beliau menyebutkan di antara mereka adalah anak kecil sampai dia balik. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana mengetahui anak itu sudah balik atau belum? Bagaimana mengetahui anak itu sudah balik atau belum? Caranya adalah 1 dari 4 cara atau tanda. Yang pertama, keluar mani ketika syahwat, apakah dalam keadaan terjaga atau mimpi basah. Ini yang pertama, berarti anak itu sudah balik. Ya mungkin kita nggak tahu anak kita sudah keluar mani, makanya kita ajarin saja sama dia. Kalau kamu sudah keluar mani, mimpi basah, maka kamu sudah balik. Yang kedua, mencapai umur 15 tahun. Walaupun belum keluar mani, tapi sudah mencapai umur 15 tahun, maka dia sudah balik. Yang ketiga, tumbuh bulu-bulu kemaluan. Juga walaupun belum keluar mani, belum pernah mimpi basah, dan belum mencapai 15 tahun. Kalau sudah tumbuh bulu kemaluan, maka dia sudah balik. Kemudian yang keempat, khusus bagi anak wanita adalah sudah haid. Walaupun kalau dia haid, tentu dia tidak wajib puasa. Dia harus qada nanti. Tapi setelah haid, dia harus langsung puasa jika masih di bulan Ramadan. Ya. Jadi ini 4 cara mengetahui anak sudah balik. Kemudian, walakinnahu yasihu siyam min ghairil balik law sham. Akan tetapi sah puasa seorang anak yang belum balik andai dia berpuasa. Andai dia berpuasa, maka puasanya dihukumi sah. Idza kana mumayyizan, kalau dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu adalah mencapai umur 7 tahun. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-shalati wa hum abna'u 7 sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10, wa farriqu bainahum fil madaji." Perintahkan anak-anak kalian sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukul kalau nggak mau sholat, yaitu pukulan yang ringan, ketika mereka berumur 10 tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka. Berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan mumayyiz itu berumur 7 tahun, sehingga dia sudah paham kita menyuruh dia sholat. Bukan berarti sebelumnya tidak disuruh sholat, tetap disuruh sholat. Tapi ketika masuk umur 7 tahun, lebih ditekankan lagi. Ini makna hadis ini. Jadi jangan kita tunggu umur 7 tahun baru suruh mereka sholat. Namun makna hadis ini, ketika sudah umur 7 tahun, lebih ditekankan lagi sholat bagi orang tua untuk memerintahkan kepada anak, karena dia sudah balik. Dia sudah memahami hakikat sholat, hakikat ibadah. Sehingga kalau dia puasa di umur itu, maka puasanya sah. Wa yanbaghi li waliyyi amrihi an ya'murahu bisyam liya'tadahu wa ya'lafahu. Dan wajib dan sepatutnya bagi walinya, orang tuanya misalkan, untuk memerintahkan anaknya berpuasa agar dia terbiasa, agar dia senang dengan amal puasa sejak kecil. Dan ini jemaah sekalian dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anak-anak yang masih kecil sudah dibiasakan untuk berpuasa. Dan para sahabat dahulu mereka buatkan mainan untuk membujuk anak yang sudah ingin berbuka. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari seorang sahabiah, sahabat wanita Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Ar-Rubayyi binti Muawwidh radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Wa nusawwimu sibyanana wa naj'alu lahum al-lu'bah min al-ihni." Wa nusawwimu sibyanana
Wa naj'alu lahumul lu'ba minal ihdi. Kami memerintahkan anak-anak kami berpuasa dan kami buatkan untuk mereka mainan dari wol. Fa idza baka ahaduhum 'ala ta'ami a'tainahu dzaka hatta yakuna 'inda al-iftar. Kalau menangis salah seorang dari mereka pingin makan, maka kami berikan mainan itu sampai akhirnya tiba waktu berbuka. Jadi perhatiannya dari makanan dipalingkan dengan mainan supaya terbiasa sampai berbuka. Ya, kecuali kita lihat ada mudarat tertentu bagi anak yang mungkin karena belum terbiasa, maka tidak harus menunggu waktu berbuka. Ya, mungkin besoknya dia sudah terbiasa dan seterusnya. Baik. Kemudian jemaah sekalian, permasalahan, bagaimana kalau anak itu balik di siang hari Ramadan? Tadi malam dia tidak niat puasa, dan mungkin pagi-paginya sudah makan. Sudah zuhur ternyata muncul tanda balik. Ya, misalkan dia keluar mani zuhur, maka saat itulah dia mulai berpuasa. Ini sama dengan orang yang masuk Islam di tengah hari tadi. Saat itu dia mulai berpuasa. Begitu pula anak yang sudah balik. Dan puasanya hari itu sah. Jadi puasanya untuk hari itu, walaupun mulainya sudah zuhur, karena dia baru balik, dihukumi sah. Sama dengan orang mu'alaf tadi. Dia nggak harus mengqadha puasa di hari itu. Iya, karena dia diwajibkan berpuasa sejak dia masuk Islam atau sejak dia balik. Baik, ini rukun syarat yang kedua. Syarat yang ketiga al-aqlu, berakal. Fala yajibu siyam 'anil majnun wal ma'tu. Maka tidaklah wajib berpuasa bagi orang yang gila dan orang yang tidak punya akal. Tidak wajib berpuasa bagi orang yang gila dan orang yang tidak punya akal. Berdasarkan sabda Nabi SAW, yaitu hadis yang tadi, rufi al-qalam an thalathatin, pena diangkat dari 3 orang. Fadzakara minhumul majnun hatta yafiq. Maka Nabi SAW menyebutkan di antaranya adalah orang gila sampai dia berakal, sampai akalnya kembali. Iya. Jadi yang merasa gila nggak usah puasa. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau kadang sadar, kadang gila? Maka para ulama menjelaskan, di hari-hari dia sadar, ya wajib berpuasa. Di hari-hari dia gila, maka tidak wajib berpuasa. Ya. Andai dia sadar di tengah hari, maka mulai itu dia berpuasa. Karena mulai itulah dia wajib berpuasa. Dan hari itu sah dia berpuasa. Dia tidak harus mengqadha hari itu. Begitu pula dia tidak harus mengqadha hari-hari semasa dia gila. Kalau benar-benar dia gila, dia tidak harus mengqadha hari-hari yang dia tinggalkan, yang tidak dia berpuasa padanya semasa dia gila. Kenapa tidak harus mengqadha? Karena di hari-hari itu dia tidak wajib puasa. Ya. Lalu bagaimana dengan orang tua yang pikun? Orang tua yang sudah pikun. Sama, ini juga orang tua yang sudah tidak punya akal. Maka dia juga tidak wajib puasa. Dia tidak wajib puasa. Iya. Dan tidak juga wajib fidyah. Nanti akan kita bahas insyaallah. Fidyah itu diwajibkan orang tua kepada orang tua yang sudah gak sanggup puasa, tapi dia belum pikun. Dia belum pikun. Kalau dia sudah pikun, puasa tidak wajib, fidyah pun tidak wajib. Karena Nabi SAW mengatakan, rufi al-qalam an thalath, pena diangkat dari mereka.
Jadi tidak ada kewajiban apa-apa. Ya. Kalau kadang bingung, kadang sadar, nah hari-hari dia sadar, maka wajib dia berpuasa. Ya. Kemudian rukunnya syarat yang keberapa? Yang keempat, al-qudrah, mampu melakukan puasa. Faman kana ajizan likibarin aw ghairihi, maka siapa yang tidak mampu berpuasa karena sudah tua atau sebab yang lain, aw kana maridan la yutiqu siyam, atau orang sakit yang tidak sanggup berpuasa, lam yajib alaihi, maka tidak wajib atasnya. Wa in shama sahha siyamu, namun kalau dia berpuasa, puasanya sah. Ada orang sakit, berat dia berpuasa, tapi dia memaksakan puasa, maka puasanya sah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, dan barang siapa yang sakit atau melakukan safar, maka hendaklah dia mengganti puasa yang dia tinggalkan di hari-hari yang lain, yaitu setelah bulan Ramadan. Surat Al-Baqarah ayat 185. Fa in zala al-marad wajib alaihi qada'u ma aftarahu min ayyamin, maka apabila telah hilang sakitnya, wajib atasnya untuk mengqada hari-hari yang dia berbuka padanya sesuai jumlahnya. Ya. Jadi orang sakit tidak harus berpuasa. Namun jemaah sekalian, orang sakit itu kata para ulama ada 3 macam. Orang sakit itu ada 3 macam. Yang pertama, sakit yang sama sekali tidak berpengaruh padanya kalau dia berpuasa. Nggak ada pengaruh baginya kalau dia puasa. Maka sakit seperti ini tidak termasuk di sini. Dia tetap wajib puasa. Ya, contohnya apa? Penyakitnya ringan sekali, hanya bisul kecil di tangan. Dia puasa nggak puasa nggak ada pengaruh, maka dia wajib berpuasa. Yang kedua, orang sakit yang bisa berpuasa tapi dengan berat dia rasakan, susah dia rasakan, maka inilah yang boleh berbuka. Hanya ulama beda pendapat, lebih afdal mana, dia tetap puasa atau dia berbuka. Pendapat yang paling kuat insya Allah lebih afdal dia berbuka. Andai dia puasa, puasanya sah, tapi lebih afdal dia berbuka. Kenapa lebih afdal dia berbuka? Karena Nabi SAW mengatakan, Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiyatuhu. Sesungguhnya Allah cinta jika keringanan yang Allah berikan kita ambil, sebagaimana Allah benci kalau perbuatan maksiat kepadanya dilakukan. Ya. Yang ketiga, orang sakit yang apabila dia berpuasa akan memudaratkannya, maka hukumnya haram dia berpuasa. Kalau mudaratnya besar, maka hukumnya haram dia berpuasa. Walaupun andai dia puasa, puasanya sah, tapi dia melakukan yang haram karena membahayakan diri. Sebab Allah mengatakan, wala taqtulu anfusakum, jangan kamu membunuh dirimu sendiri. Jadi ini 3 bentuk orang sakit yang masih mungkin sembuh. Nah, sekarang ada jenis orang sakit yang kedua, yang sudah tidak diharapkan atau sulit diharapkan kesembuhannya. Maka orang sakit jenis yang kedua ini, dia hukumnya sama dengan orang tua yang sudah tidak sanggup puasa, yaitu membayar fidyah. Ada orang sakit misalkan sudah lama gak sembuh-sembuh, maka dia tidak wajib puasa. Dia sama dengan orang tua yang sudah tidak sanggup puasa, yang belum pikun, membayar fidyah. Adapun yang masih diharapkan kesembuhannya, maka dia nanti mengqadha. Ya.
Jadi ketidakmampuan puasa itu ketidakmampuan sementara dan ketidakmampuan selamanya. Ketidakmampuan sementara seperti orang sakit, kewajibannya adalah qada. Ketidakmampuan selamanya seperti orang tua yang sudah tidak sanggup puasa, atau sakit yang sudah lama nggak sembuh-sembuh, diperkirakan nggak akan sembuh, maka kewajibannya adalah fidyah, yaitu memberi makan setiap 1 hari puasa, memberi makan 1 orang miskin. Berapa besar yang harus diberikan? Setengah sok, kurang lebih 1,5 kg beras, makanan pokok kita. Atau bisa juga makanan jadi, 1 porsi lengkap dengan lauk, sekali makan sampai kenyang. Jadi 2 cara itu dibolehkan. Ya. Bisa diberikan di awal Ramadan langsung untuk 30 orang, bisa di pertengahan, bisa di akhir, tidak masalah. Sebagaimana difatwakan juga oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala. Ya. Jadi 30 orang. Kalau bulan sampai 30, kalau bulan 29 maka 29 orang. Dan nggak boleh diuangkan karena Allah mengatakan fidyatun ta'am miskin, makanan bagi orang miskin. Fidyah, makanan bagi orang miskin, tidak boleh diuangkan. Dan dia nggak bisa 1 orang untuk 5 hari puasa, nggak bisa. Harus setiap 1 hari puasa yang ditinggalkan 1 orang. Ya. Afwan, pendapat yang paling kuat bisa 1 orang untuk 1 bulan misalkan, atau 5 orang untuk 1 bulan. Jadi setiap orang dapat lebih dari 1 porsi. Beda dengan kafarah. Contohnya jemaah sekalian, kafarah orang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka kafarahnya adalah membebaskan seorang budak. Kalau dia tidak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, kalau dia tidak sanggup memberi makan 60 orang miskin. Nah ini yang saya maksudkan, harus 60 orang. Jadi nggak bisa 1 orang dikasih untuk 2 bagian, nggak bisa. Nah kalau fidyah bisa, menurut pendapat yang paling kuat, insya Allah ta'ala. Baik. Kemudian yang kelima, al-iqamah, mukim. Fala yajibu shaum 'alal musafir, maka tidak wajib puasa bagi musafir. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit atau melakukan safar, maka hendaklah dia ganti di hari-hari yang lain, yaitu hari-hari yang dia tinggalkan, tidak berpuasa padanya di bulan Ramadan, hendaklah dia ganti di hari-hari setelah bulan Ramadan. Falau samal musafir sahha siyamuhu. Namun andaikan musafir itu berpuasa, puasanya sah. Wa yajibu alaihi qada'u ma aftara fi safar, dan wajib atasnya mengqada hari-hari yang dia berbuka padanya ketika safar. Baik. Jadi jemaah sekalian, ini syarat yang kelima. Yang wajib berpuasa adalah yang mukim. Yang sedang melakukan safar tidak wajib puasa. Ya. Ulama juga menjelaskan, orang yang berpuasa, orang yang bersafar itu ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, kalau dia puasa nggak ada pengaruh baginya, dia nggak merasa berat, tidak pula berbahaya karena dia fisiknya kuat. Ditambah lagi kalau misalkan safarnya itu nyaman, ya, naik mobil enak, naik pesawat, masuk hotel, maka dia nggak merasa berat. Ini yang pertama. Pertanyaannya, masih bolehkah dia berbuka puasa? Jawabannya boleh. Karena sebab dia dibolehkan berbuka bukan
bukan karena dia merasa berat atau tidak, tapi karena safar itu sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, sebelumnya jemaah sekalian, jadi orang yang pertama ini dia boleh berbuka. Kalau dia puasa boleh juga tentunya. Cuma pertanyaannya, lebih afdal mana? Dia berbuka atau dia berpuasa? Pendapat yang paling kuat insya Allah adalah dia berpuasa. Itu lebih afdal. Namun kalau dia mau berbuka boleh saja, tapi lebih afdal dia berpuasa kalau dia tidak merasa berat sama sekali. Artinya safar gak berpengaruh baginya. Kenapa lebih afdal itu? Karena itu lebih cepat melepaskan dia dari kewajiban, dan juga bisa jadi untuk mengqadha puasa malah memberatkan dia, sehingga tertunda. Maka lebih baik dia puasa. Baik, ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, orang yang merasa berat walaupun dia masih sanggup puasa, tapi berat dia rasakan, maka tentu dia lebih boleh lagi untuk berbuka. Namun andaikan dia puasa, maka puasanya sah walaupun berat. Kemudian yang ketiga, jika dia berpuasa akan memudaratkannya. Misalkan perjalanannya berat sekali, kalau dia tetap puasa akan membahayakan dia sampai sangat kehausan sehingga tertimpa mudarat besar, maka haram dia berpuasa, karena Allah melarang kita memudaratkan diri. Baik, jadi orang yang safar dalam tiga keadaan ini semuanya dia boleh berbuka. Hanya saja ada kondisi lebih afdal dia tetap berpuasa, ada pula kondisi lebih afdal dia berbuka, ada kondisi wajib dia berbuka. Jadi yang kedua tadi lebih afdal dia berbuka, andai dia puasa, puasanya sah. Yang ketiga haram dia berpuasa. Baik, tapi jemaah sekalian, bolehnya berbuka puasa bagi musafir tidak boleh kalau itu dia lakukan untuk melakukan tipu daya terhadap syariat. Contohnya dia ingin berhubungan suami istri, pengantin baru misalkan, gimana nih lagi puasa, ya sudah kita safar saja. Tidak boleh jemaah sekalian, itu termasuk tipu daya. Wajib dia tetap puasa, dan dia berdosa kalau dia berbuka. Ya, ini dosanya lebih besar. Pernah kita bahas ya pertemuan kemarin dalam kitab Tauhid. Ini tipu daya yang biasa dilakukan orang-orang Yahudi supaya kelihatan dosanya itu boleh, padahal tidak boleh. Baik. Nah jemaah sekalian, ada satu permasalahan penting yang mungkin tertinggal dari pembahasan tentang orang sakit, tentang wanita hamil dan menyusui. Maka sebagian ulama menyerupakannya dengan orang sakit, dan juga ada hadis yang menyerupakannya dengan musafir. Jadi pas juga disebut pada hukum musafir. Jadi wanita hamil dan menyusui, ini ada khilaf yang cukup panjang di kalangan para ulama. Namun secara garis besarnya ada tiga pendapat. Ada yang mengharuskan qada saja, ada yang mengharuskan fidyah saja, ada yang mengharuskan dua-duanya, qada dan fidyah. Pendapat yang paling kuat insyaallah, dan ini juga dikuatkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, wanita hamil dan menyusui dia boleh tidak berpuasa, dan kewajibannya hanyalah mengqadha. Dia boleh tidak berpuasa apakah merasa berat atau sekedar khawatir. Apakah khawatir terhadap dirinya atau khawatir terhadap anaknya, anaknya yang dikandung atau anaknya yang disusui, boleh dia berbuka. Tapi apa kewajibannya? Pendapat yang paling kuat insyaallah cukup mengqadha, dengan dua alasan.
yang pertama dikiaskan kepada orang sakit. Orang sakit kan tadi ada dua. Sakit yang masih diharapkan kesembuhannya, sakit yang sudah sulit diharapkan kesembuhannya. Maka wanita hamil tentu lebih tepat kepada orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya, sehingga kewajibannya adalah qada sama seperti orang sakit tadi. Kemudian alasan yang kedua juga ada dalil yang diriwayatkan Abu Daud dari Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah Ta'ala wada'a syatra as-salati aw nisfa as-salati wa sawma 'anil musafiri wa 'anil murdi awil hubla." Sesungguhnya Allah meringankan separuh sholat atau setengah sholat dan puasa dari musafir dan juga dari wanita menyusui atau wanita hamil. Maka berdasarkan hadis ini kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, Allah menyamakan atau Nabi SAW menyamakan antara wanita hamil dan menyusui dengan musafir. Musafir kewajibannya apa? Qada, bukan fidyah. Maka begitu pula wanita hamil dan menyusui. Ya. Kita masuk yang keenam, ini syarat yang terakhir. Al-khulu minal haidi wan nifas. Tidak haid dan nifas. Ini syarat khusus bagi wanita. Fal haidu wan nifasa lam yajib alaihi masiyam. Wanita haid dan nifas tidak wajib bagi mereka berpuasa. Bal yahrum alaihima, bahkan diharapkan bagi mereka berpuasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa idza hadha lam tusalli wa lam tasum fadzalika min nuqsani diniha." Bukankah seorang wanita itu kalau dia haid tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa, maka itu bagian dari kurangnya agama kaum wanita. Hadis diriwayatkan Al-Bukhari. Wa yajibul qada alaihima, dan wajib qada atas wanita haid dan wanita nifas ini. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dzalika fa nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is salati. Dahulu kami para wanita di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terkena haid, maka kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini syarat yang keenam khusus berlaku bagi wanita, yaitu tidak sedang haid dan nifas. Jadi nifas itu disamakan dengan haid, ya. Wanita yang mengeluarkan darah karena melahirkan. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, jika seorang wanita suci di tengah hari, apa yang harus dia lakukan? Maka dia tidak boleh berpuasa di hari itu. Kalau dia suci di tengah hari, jadi hari itu dia nggak boleh berpuasa lagi. Dia harus mengqada hari itu. Dia harus mengqada hari itu. Jadi beda ya hukumnya dengan wanita yang atau anak yang balik dengan wanita yang suci di tengah hari. Ya, dia harus mengqada hari itu dan dia tidak bisa memulai puasa dari tengah hari itu. Ya. Kemudian sebaliknya, andai dia suci sesaat sebelum masuk waktu subuh, andai dia suci sesaat sebelum masuk waktu subuh, katakanlah 1 menit sebelum masuk waktu subuh dia sudah suci, maka wajib baginya berpuasa walaupun belum sempat mandi. Tapi kalau dia sudah suci walaupun sesaat, maka dia wajib berpuasa walaupun belum sempat mandi wajib. Mandinya bisa belakangan. Iya. Walhamdulillah, mungkin sampai di sini yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Barangkali 5 menit. Udah habis waktu. Masih ada sedikit Pak untuk tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Belum masuk waktu dulu. Tadi bagi orang yang lapar itu maka diperbolehkan dia berpuasa.
yang ingin ditanyakan, kita tidak ada niatan untuk sepakat. Berdarullah tiba-tiba ada telepon, misalkan keluarga meninggal di luar kota gitu kan. Sedangkan posisi kita itu dalam keadaan berpuasa. Baik. Apakah puasa itu kita lanjutkan atau kita boleh berbuka saat itu saja? Baik. Jemaah sekalian, bolehnya berbuka puasa kalau kita sudah siap jalan. Dengan sebab apapun, soal sebab tidak menjadi masalah. Apakah mau pergi berdagang, mau pergi berobat, mau mengunjungi saudara, asal jangan berniat karena ingin berbuka. Itu yang tidak boleh. Tapi bolehnya kita berbuka bukan sekedar niat safar, tapi sudah siap jalan walaupun baru depan rumah. Karena itulah yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi beliau sudah siap safar, sudah depan rumah mau jalan, beliau minta air minum. Lalu kata beliau, ini sunnah. Nah, beda dengan qasar sholat. Kalau qasar sholat itu dibolehkan jika kita sudah meninggalkan perkampungan kita. Ya mungkin zaman sekarang kelurahan kita. Kalau kita masih berada di area kelurahan kita, belum bisa qasar sholat. Nanti kita sudah keluar perkampungan kita, baru kita boleh qasar sholat. Ya, di bandara insya Allah sudah bisa. Tapi puasa nggak bisa, puasa sudah bisa, walaupun baru di depan rumah. Jadi kalau baru sekedar niat, misalkan dari malam kita niat besok saya mau safar, itu belum membolehkan kita nggak puasa. Jadi nggak boleh kita masuk waktu pagi dalam keadaan nggak puasa, nggak boleh. Apalagi kalau nanti puasa safarnya batal. Ya. Walaupun safarnya jadi, tetap dari waktu malam kita harus niat puasa. Nanti sudah depan rumah, sudah siap jalan, baru kita boleh berbuka puasa. Iya. Jadi boleh. Sekali lagi, boleh, tapi dengan 3 keadaan tadi yang sudah kita jelaskan. Ada yang lebih afdal tetap berpuasa, ada yang lebih afdal berbuka, ada yang haram berpuasa. Ya, qadarullah sudah masuk waktu zuhur. Insyaallah pertanyaan ini kita jawab di pertemuan yang akan datang di hari Ahad pekan ketiga insyaallah. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.